Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai implementasi pembelajaran dalam UBD. Sebelumnya perkenalkan nama anggota kami. Yang pertama ada Aditya Riza, yang kedua Dia Safitratul Mulasari, ketiga Fatma Latifatul Saleha, keempat Indriana Arvinda Dewi, kelima Tika Yasaroh, enam Okti Sekar Asri Ningtyas, ketujuh Sinta Puspanitias, kedelapan Sukma Eka Pratiwi, 9 Fiari David Sandika, 10 Yoga Pratama. Berikut ini adalah tindakan-tindakan guru dalam pembelajaran. Ada 3 kegiatan. Kegiatan pertama yaitu instruksi didantik atau langsung. Yaitu ada 3 kegiatan. Yang pertama demonstrasi atau permodelan, 2 ceramah dan tanya jawab, 3 memberikan pertanyaan khusus. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu metode fasilitatif atau konstruktivis. Yang pertama yaitu ada pencapaian konsep, kedua pembelajaran kooperatif, ketiga diskusi, keempat pertanyaan eksperimental, kelima representasi grafis, keenam pertanyaan pemandu, 7 pembelajaran berbasis masalah, kedelapan pertanyaan terbuka, 9 pengajaran timbal balik, 10 simulasi atau uji coba, 11 seminar Sokrates, 12 proses penulisan. Kemudian dalam kegiatan 3 yaitu pelatihan, yang pertama yaitu ada umpan balik atau pembinaan, kemudian yang kedua yaitu praktek terpadu. Berikut ini adalah kegiatan peserta didik dalam pembelajaran. Ada 3 kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu menerima menanggapi. Yang pertama ada mengamati, mencoba, berlatih, memperbaiki. Kedua, dengarkan, tonton, catat, pertanyaan, ketiga jawab, berikan tanggapan. Kemudian kegiatan kedua yaitu membangun, memeriksa, dan memperluas. Yang pertama yaitu bandingkan, induksi, tentukan, digeneralisasikan. Kedua, berkolaborasi, mendukung orang lain, mengajar. Ketiga, dengarkan, pertanyaan, pertimbangan, jelaskan. Keempat, hipotesis, kumpulan data, analisis. Yang kelima, visualisasikan, hubungkan, hubungan peta. Keenam, berpose atau tentukan masalah, selesaikan evaluasi. 7. Jawab dan jelaskan, renungkan, pikirkan kembali. 8. Klarifikasi, pertanyaan, prediksi, ajarkan. 9. Periksa, pertimbangkan, tantangan, debat. 10. Pertimbangan, jelaskan, tantang, justifikasi. 11. Mengatur, menyusun, merevisi. Kemudian di kegiatan ketiga yaitu perbaiki keterampilan sedalam pemahaman. Yang pertama ada dengarkan, pertimbangkan, berlatih, mencoba lagi, dan memperbaiki. Kemudian yang kedua, merevisi, mencerminkan, memperbaiki, dan mendaur ulang. Berikut ini adalah pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, kegiatan mana yang sering Anda lakukan? 1, 2, atau 3, dan mengapa kelompok Anda memilih kegiatan tersebut? Jelaskan. Kemudian pertanyaan kedua, kegiatan mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Pertanyaan yang pertama, kegiatan mana yang sering Anda lakukan dan mengapa kelompok Anda memilih kegiatan tersebut? Jelaskan. Jawabannya yaitu kegiatan yang sering dilakukan dalam tindakan guru menurut dari kelompok kami adalah kegiatan 2, yaitu metode fasilitatif atau konstruktivis. Kelompok kami memilih kegiatan tersebut karena dalam metode fasilitatif atau konstruktivis telah sesuai dengan yang diharapkan oleh kurikulum Merdeka, di mana dalam kurikulum Merdeka guru berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Selain itu, metode ini juga sangat sesuai karena menekankan pembelajaran yang sesuai dengan karakter peserta didik, khususnya dalam pengembangan karakter peserta didik pada abad ke-21 yang membangun cara berpikir kritis mereka melalui pembelajaran yang lebih kolaboratif.
Kegiatan yang sering dilakukan dalam kegiatan siswa, kelompok kami memilih kegiatan 2, yaitu membangun, memeriksa, dan memperluas. Kelompok kami memilih kegiatan tersebut dalam kegiatan 2 akan relevan dengan tindakan guru dalam kegiatan 2, sehingga akan berkesinambungan antara tindakan 2, yaitu tindakan metode fasilitatif atau konstruktivis, dengan kegiatan siswa yang membangun, memeriksa, dan memperluas. Pertanyaan yang kedua yaitu, kegiatan mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Jawabannya yaitu, kegiatan yang paling cocok menurut kelompok kami adalah kegiatan 2. Dalam tindakan guru dan juga kegiatan siswa, menurut kelompok kami, dalam pembelajaran di masa sekarang lebih cocok dilakukan secara mandiri oleh peserta didik. Namun, tetap perlu arahan dari guru yang berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran ini, peserta didik lebih aktif sehingga mampu membantu mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik mereka. Sehingga diharapkan hasil yang didapatkan akan mampu membentuk karakter peserta didik yang kritis, mandiri, dan kreatif. Pertanyaan dari kelompok lain. Pertanyaan pertama, bagaimana penyikapan guru dalam proses pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan serta karakteristik peserta didik pada abad 21? Yang dapat dilakukan seorang guru menurut kami dengan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka sesuai yang diharapkan oleh kurikulum Merdeka, sehingga melalui metode fasilitatif peserta didik dituntun guru untuk mengembangkan cara berpikir kritis mereka serta menciptakan pembelajaran yang lebih kolaboratif. Oleh sebab itu, guru harus memahami karakteristik setiap peserta didik. Kemudian, pertanyaan kedua, apa saja yang dibutuhkan oleh peserta didik dalam menggunakan pembelajaran kolaboratif? Dalam pembelajaran kolaboratif, sangat diperlukan sifat-sifat kerjasama, menghargai pendapat orang lain, pengendalian diri, kesabaran, dan kecerdasan emosional yang mumpuni dari peserta didik. Karena dengan memiliki sifat-sifat yang demikian, itu diharapkan pembelajaran akan lebih bermakna dan menyenangkan. Kemudian pertanyaan ketiga, menurut kelompok kalian, kegiatan yang cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian adalah kegiatan 2. Coba berikan contoh konkret dalam pembelajaran dengan menggunakan kegiatan 2 menurut kelompok Anda. Dalam pembelajaran kolaboratif sangat diperlukan sifat-sifat kerjasama, menghargai pendapat orang lain, pengendalian diri, kesabaran, dan kecerdasan emosional yang mumpuni dari peserta didik. Karena dengan memiliki sifat-sifat yang demikian itu, diharapkan pembelajaran akan lebih bermakna dan menyenangkan. Contoh kegiatan guru yang menggunakan metode fasilitatif adalah guru yang berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Pada metode konstruktivis, guru berperan membantu peserta didik membangun pengetahuannya sendiri. Sebagai contoh, tindakan guru yang menggunakan representasi grafis, yaitu guru mengklasifikasikan asesmen berdasarkan gaya belajar peserta didik. Contoh, kegiatan peserta didik adalah hipotesis, kumpulkan data, dan analisis. Pada kelas 5, pelajaran IPAS bab 1 materi cahaya dan sifatnya diterapkan Project Based Learning atau PJBL. Peserta didik diminta untuk mengobservasi sifat-sifat cahaya, lalu peserta didik diminta melakukan hipotesis dan mengumpulkan data. Selanjutnya, peserta didik menganalisis informasi-informasi yang sekiranya cocok dengan topik pembelajaran. Yang dilakukan guru untuk asesmen adalah
pada proses ketika peserta didik melakukan PJBL, mulai dari reaksi, proses, dan hasil yang dipresentasikan oleh peserta didik. Pertanyaan yang keempat, apa kelebihan dari tindakan guru yang kelompok Anda pilih? Jawaban dari kelompok kami, kelebihan dari tindakan guru dalam kegiatan 2, yaitu peserta didik menjadi lebih mandiri dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dilakukan. Guru hanya sebagai fasilitator mendampingi proses belajar peserta didik jika ada yang masih perlu dijelaskan lagi. Pertanyaan yang kelima, kelompok Anda memilih kegiatan 2 menggunakan metode konstruktivisme. Apakah kelompok Anda memiliki strategi khusus agar ketika menggunakan metode tersebut, pembelajaran berjalan lebih efektif? Jawaban dari kelompok kami, strategi yang kita lakukan yaitu mengutamakan pembelajaran yang bersifat nyata dalam konteks yang relevan. Kemudian menggunakan proses menanamkan pembelajaran dalam konteks pengalaman sosial, dan pembelajaran dilakukan dalam upaya mengkonstruksi pengalaman. Pertanyaan yang keenam, menurut kelompok Anda, apakah kegiatan pembelajaran kegiatan 2 sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik kekinian untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif pada siswa, ataukah hal itu justru menghambat kemampuan mereka untuk berpikir secara mandiri dan inovatif? Jawaban dari kelompok kami dalam kegiatan 2 telah mengutamakan kegiatan siswa, di mana guru berperan sebagai fasilitator, memiliki potensi besar untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif pada peserta didik kekinian. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran, membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang materi pembelajaran. Siswa diberi kesempatan untuk memecahkan masalah secara mandiri, mengemukakan ide-ide baru, dan berkolaborasi dengan sesama dalam menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks. Pertanyaan ketujuh, bagaimana kita dapat memastikan bahwa peserta didik dapat memiliki sifat-sifat kerjasama, menghargai pendapat orang lain, pengendalian diri yang bagus, memiliki kecerdasan emosional, dan kesabaran dalam menggunakan pembelajaran kolaboratif? Cara apa yang dapat dilakukan sehingga pembelajaran kolaboratif dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan? Jawaban dari kelompok kami, cara guru dengan cara mengamati proses pembelajaran serta melakukan berbagai bimbingan dalam pembelajaran. Guru dapat memahami karakteristik peserta didik, serta guru dapat melakukan tes diagnostis di awal pembelajaran untuk memahami karakteristik peserta didik, sehingga guru dapat menentukan metode yang tepat dan sesuai dengan gaya belajar peserta didik agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pertanyaan ke-8, mengapa pada implementasi metode konstruktivisme ini guru berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran? Jawaban dari kelompok kami, di dalam teori konstruktivisme, pembelajaran bukanlah sebuah proses mentransfer ilmu, tapi perlu dibangun atau konstruk sendiri oleh peserta didiknya. Dengan begitu, pusat pembelajaran harus bisa dilakukan secara mandiri oleh para peserta didik. Guru ataupun pendidik yang ada di dalam teori konstruktivisme hanya berperan sebagai fasilitator saja. Dan inilah yang menyebabkan teori belajar ini melahirkan banyak sekali pendekatan, model, dan juga metode pembelajaran yang berbasis student center atau berpusat pada peserta didik. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran, membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang materi pembelajaran. Siswa diberi kesempatan untuk memecahkan masalah secara mandiri, mengungkapkan ide-ide baru, dan berkolaborasi dengan sesama dalam menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks. Sekian dari kelompok kami, bila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami, bila ada kesalahan kami mohon